Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Yang terakhir baru separuh. Apa kita mulai dulu yang menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan sore hari ini atau siang hari ini kita akan membahas tentang identitas dan ideologi Muhammadiyah. Identitas dan ideologi Muhammadiyah. Sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah tentu memiliki ciri-ciri khusus yang disebut sebagai identitas atau jati diri, atau disebut juga kepribadian. Tapi juga memiliki prinsip-prinsip perjuangan. Prinsip-prinsip itulah yang sering disebut dengan ideologi. Dengan memiliki karakteristik kepribadian, kemudian jati diri, dan dilengkapi dengan ideologi, prinsip-prinsip perjuangan, itu membawa Muhammadiyah menjadi lebih lestari, ya, lebih abadi, terus berkembang dan berkembang dengan dinamikanya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Jadi ideologi dan identitas perjuangan Muhammadiyah ini selalu digelorakan, ditanamkan oleh para pemimpin kepada masyarakat, kepada anggota-anggota Muhammadiyah dengan berbagai macam strategi. Dan nanti saya meminta kepada kalian untuk membuat strategi, menyusun strategi. Diibaratkan Anda sebagai seorang pimpinan persyarikatan Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah ini harus berlanjut terus perjuangannya, harus bertahan, bahkan meningkat terus bertahan meningkat terus perjuangannya, baik secara fisik maupun secara substantif, ya. Maka di setiap jenjang kepemimpinan Muhammadiyah, bahkan juga organisasi otonom Muhammadiyah dan juga amal usaha Muhammadiyah, semuanya ada strategi-strategi untuk menanamkan nilai-nilai identitas dan prinsip-prinsip perjuangan Muhammadiyah. Prinsip-prinsip perjuangan Muhammadiyah itu dimulai dari dipelajari, dipahami, kemudian dihayati sampai kepada dipraktekkan dalam kehidupan berorganisasi dan mengelola amal usaha, juga dalam kegiatan-kegiatan dakwah Muhammadiyah. Nah, sekarang kita mulai dari identitas
perjuangan Muhammadiyah, atau kita mulai ideologi dulu. Kita mulai dari ideologi. Nah, ini secara sederhana. Secara sederhana, kita harus mengenal apa itu ideologi. Misalnya negara kita, Indonesia juga punya ideologi negara, yakni Pancasila. Nah, sekarang kalau Muhammadiyah itu memiliki ideologi dalam arti seperti apa? Tentu berbeda dengan konteks ideologi negara. Nah, yang pertama, istilah ideologi berasal dari kata ide. Ide itu apa? Ide itu pikiran, pemikiran. Ide itu gagasan. Ide itu cita-cita. Cita-cita. Orang memiliki ide berarti memiliki cita-cita. Orang memiliki ide berarti dia punya gagasan. Orang memiliki ide berarti dia punya pemikiran-pemikiran yang tajam. Nah, dari kata ide ada kata ideal. Ideal adalah suatu kondisi yang dicita-citakan. Satu kondisi yang terbaik yang dicita-citakan oleh semua orang, itulah ideal. Katakanlah kalau Anda sebagai pribadi dari segi kesehatan misalnya, yang ideal seperti apa? Tingginya berapa? Berat badannya berapa? Nah, nanti kalau dicek lagi kolesterolnya berapa? Kadar gulanya berapa? Asam uratnya berapa? Dan seterusnya. Nah, nanti ada kondisi ideal. Ada kondisi ideal, ada kondisi tidak ideal atau kurang ideal. Realitas tentang yang ideal itu disebut idealita. Realitas tentang yang ideal adalah idealita. Atau bisa juga idealitas. Sedangkan semangat dan usaha untuk mencapai ideal disebut dengan idealisme. Ideologi berasal dari kata ide dan logos. Jadi logos artinya kan ilmu, logos artinya wacana, logos artinya pemahaman. Ya. Sehingga kalau ideologi berarti ilmu tentang ideologi, tentang ide, atau apa tadi, pandangan tentang ide. Dan itulah disebut dengan ideologi. Jadi kalau ideologi negara, Pancasila berarti cita-cita dan semangat perjuangan bangsa ini dilandaskan kepada nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, kalau kita Muhammadiyah punya ideologi beda dengan konteks ideologi kenegaraan. Nah, ideologi perjuangan Muhammadiyah tentu bersumber kepada Islam. Nah, maka di sini dalam pandangan Muhammadiyah, ideologi itu, jadi ideologi Muhammadiyah itu adalah sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah. Itulah namanya ideologi. Sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah. Unsur ideologi dalam Muhammadiyah
terkandung 3 unsur pokok. Yang pertama dan utama adalah paham agama, dalam hal ini Islam. Paham Islam dalam Muhammadiyah. Atau bagaimana Muhammadiyah memahami Islam. Itu ideologi bagian pertama yang merupakan inti dari ideologi Muhammadiyah adalah Islam. Jadi paham Islam dalam Muhammadiyah. Pemahaman tentang Islam menurut Muhammadiyah. Kemudian unsur yang kedua adalah ideologi di mana bermakna hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Jadi seluruh bangunan gerakan Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam hakikatnya. Oleh karena itu, setiap orang yang bergabung dengan Muhammadiyah sebagai pimpinan Muhammadiyah, sebagai pegawai amal usaha Muhammadiyah, pimpinan organisasi otonom, semuanya itu harus memahami hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Jadi hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Ini harus menjadi pemahaman yang mendalam bagi setiap kader Muhammadiyah. Yang ketiga, misi dan sistem perjuangan Muhammadiyah. Jadi ideologi itu terkandung di dalamnya misi dan sistem perjuangan Muhammadiyah. Nah, kalau itu ideologi negara juga bisa diartikan misi dan sistem perjuangan bangsa Indonesia. Ini bagian yang pertama, ideologi Muhammadiyah. Ya. Ideologi Muhammadiyah. Kalau rumusannya atau matannya sering disebut matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Tapi juga matan-matan ideologi yang lainnya seperti Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, kemudian Kitab Perjuangan Muhammadiyah, dan tentunya ini adalah paham agama dalam Muhammadiyah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, identitas Muhammadiyah. Identitas perjuangan Muhammadiyah. Identitas perjuangan Muhammadiyah. Nah, ini identitas perjuangan Muhammadiyah. Secara umum disebutkan di dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah di pasal awal, identitas Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama, yang paling utama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Al-Harakah Al-Islamiyah, Islamic Movement. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Gerakan dakwah. Kalau mau lengkap ditambah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, gerakan tajdid. Nah, gerakan Islam memiliki makna seluruh gerak Muhammadiyah itu harus berlandaskan kepada dinul Islam dan berjuang untuk tercapainya kemuliaan Islam, eksistensi Islam.
Inilah makna dari gerakan Islam. Seluruh perjuangan selalu mendasarkan kepada ajaran Islam. Islam hanya satu-satunya agama yang benar dan diridhai oleh Allah, dunia, dan akhirat. Islam satu-satunya agama yang benar dan diridhai oleh Allah, dunia, dan akhirat. Keyakinan didasarkan kepada keyakinan tersebut, ya, keyakinan poin 1 dan poin 2 pada surat Ali Imran 19, Inna dina indallahil Islam, ayat Ali Imran ayat 85, yaitu faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian ayat 3 surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Muhammadiyah menolak paham pluralisme agama yang mengarah kepada relativisme dan sinkretisme agama-agama. Ini hasil putusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta atau Muktamar 1 abad. Pluralisme dengan relativisme itu maknanya adalah paham pluralisme yang memandang semua agama sama, semua agama sama benarnya, jadi relatif begitu ya. Jadi nggak boleh mengklaim agama A benar, agama B benar, dan sebagainya. Jadi A, B, C, D, E semua agama benar, benar sama benarnya, salah sama salahnya. Ini gerakan Islam. Ini ayat-ayatnya. Nah, yang kedua gerakan dakwah. Seluruh gerak dan langkah Muhammadiyah adalah dalam rangka mendakwahkan Islam. Dakwah dilaksanakan dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan kebijaksanaan, bil hikmah, bimbingan yang baik, wal mau'izatul hasanah, dan adu argumen dengan cara yang lebih baik, wajah dilhum billati hiya ahsan. Dakwah ditujukan kepada perorangan dan masyarakat. Jadi ada dakwah fardiyah dan dakwah jamaiyah. Dakwah kepada perorangan-perorangan dan juga dakwah kepada kelompok-kelompok. Dakwah perorangan kepada orang yang sudah muslim bersifat pemurnian dan peningkatan dalam beragama. Kepada non-muslim bersifat seruan ajakan untuk memahami Islam serta menunjukkan keunggulan dinul Islam. Ya, dakwah kemasyarakatan bersifat perbaikan, bimbingan, dan peringatan. Jadi kalau kepada perorangan ada yang bersifat pemurnian dan peningkatan dalam beragama, ini terutama kepada yang muslim. Sedangkan kepada yang non-muslim bersifat seruan dan ajakan untuk memahami Islam serta menunjukkan keunikan. Sedangkan dakwah yang lebih luas, masif, bersifat perbaikan, islah, bimbingan, mau'izah, dan peringatan tadzkirah. Ini identitas yang kedua. Ayat-ayatnya ini
Insya Allah sudah pada hafal ya. Al-Imran 104, wal takun minkum, mereka berhafal. Al-Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ini juga sangat terkenal. Dan An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan seterusnya. Yang ketiga, gerakan tajdid. Muhammadiyah selalu mengupayakan koreksi dan evaluasi diri terhadap berbagai pemikiran dan pengamalan agama dalam rangka memperoleh kemurniannya di bidang akidah dan ibadah yang disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana dengan kata lain disebut sebagai kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ar-rujuk ilal Quran was Sunnah. Namun di samping itu Muhammadiyah juga selalu melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman modern dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Inilah gerakan tajdid. Nah, sekarang substansi ideologi Muhammadiyah. Substansi ideologi Muhammadiyah terdapat di dalam matan kepribadian Muhammadiyah bagian pertama, yaitu hidup manusia berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Jadi ini bagian pertama, satu, hidup manusia berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Bagian pertama, poin yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Jadi Islam menuntunkan agar kita bermasyarakat, membina masyarakat, mengarahkan masyarakat sesuai ajaran Islam, bukan mengikuti apa maunya masyarakat begitu saja. Kemudian yang ketiga, mematuhi ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa Islam satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Jadi ini sama dengan tadi inna dina indallahil Islam. Kemudian yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Jadi mendakwahkan, menerapkan, mengembangkan penerapan ajaran agama Islam dengan bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk disosialisasikan agar dipraktekkan oleh masyarakat secara umum dan juga warga Muhammadiyah secara khusus. Itu yang pertama merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus ihsan kepada kemanusiaan. Substansi ideologi bagian pertama yang nomor 5 adalah ittiba'ur rasul. Prinsipnya ittiba' rasul, maka Muhammadiyah selalu mendasarkan kepada dalil-dalil yang kuat. Amalan Muhammadiyah harus merujuk kepada dalil yang kuat supaya kita bisa melakukan ittiba'ur rasul. Kemudian yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Jadi organisasi yang. Kemudian hakikat Muhammadiyah. Ya, sama dengan identitas tadi. Hakikat Muhammadiyah adalah gerakan Islam mewujudkan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Muhammadiyah melaksanakan dakwah dan tertib
melalui berbagai usaha, jadi multi usaha. Muhammadiyah bergerak melalui sistem organisasi persyarikatan dan Muhammadiyah memiliki keyakinan, cita-cita hidup, kepribadian, hitoh, pedoman hidup Islami, anggaran dasar dan iuran rumah tangga, dan prinsip-prinsip dasar Islam dalam gerakannya yang mengikat. Nah, dalam hal ini terdapat rumusan 10 sifat Muhammadiyah. Jadi kalau tidak mengikuti ini ya berarti belum bersifat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu paling tidak punya 10 sifat. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Memperbanyak kawan, mengamalkan ukhuwah Islamnya. Lapang dada, luas pandangan dengan berpegang teguh terhadap ajaran Islam, bersifat keagamaan, kemaslahatan, dan seterusnya ya. Nanti dibaca sendiri. Psikologi kan. Nah, misi dan strategi perjuangan Muhammadiyah. Misi dan strategi perjuangan Muhammadiyah. Misi Muhammadiyah ada 3. Menegakkan tauhid, menyebarluaskan agama Islam, dan menentukan ya. Jadi misi Muhammadiyah itu ada 3, menegakkan tauhid yang murni, menyebarluaskan Islam yang bersumber Quran Sunnah, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Muhammadiyah mengajak seluruh lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang memiliki sumber kekayaan dan kemerdekaan serta negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan P45 untuk berusaha bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, bidadari, yaitu baldatun, thayyibatun, warabun. Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Perjuangannya tidak berpolitik praktis, artinya tidak bergabung kepada partai apapun, berjuang sebagai kekuatan moral untuk kemajuan bangsa. Nah, ini adalah misi strategis. Dan langkah-langkahnya juga merujuk kepada Al-Quran. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ini terutama yang menjadi kuncinya di dalam Al-Quran, yaitu agar membangun bangunan organisasi yang rapi, soft yang rapi, barisan yang rapi, gak kokoh seperti bunyanun marsus, bangunan yang kuat. Nah, inilah pokok-pokok daripada identitas dan ideologi perjuangan Muhammadiyah. Yang ini perlu dipahami oleh semua mahasiswa dan tentunya dipahami oleh warga Muhammadiyah. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang harus ditindaklanjuti ya. Jadi di sini ada penugasan. Nanti boleh ditanyakan ya kalau mau bertanya.
Penugasan tentang langkah strategi penanaman identitas dan ideologi Muhammadiyah. Apa yang dilakukan? Silahkan Anda membuat uraian dalam bentuk, ini milih salah satu, pilih salah satu. Bentuknya bisa narasi singkat, atau video singkat, atau bagan, atau roadmap. Buat roadmap peta jalan penanaman nilai-nilai identitas dan ideologi Muhammadiyah. Di mana itu? Yang pertama dalam satuan pimpinan Muhammadiyah, bisa daerah atau cabang atau ranting. Pilih mana yang memungkinkan menurut Anda. Kemudian satuan organisasi otonom. Satuan organisasi otonom. Kalau diaudit ini salah. Jadi satuan organisasi otonom. Monggo tingkatnya boleh tingkat cabang, ranting juga tidak apa-apa. Satuan amal usaha. Amal usaha seperti sekolah, kampus, rumah sakit, mungkin ada koperasi, ada BMT Muhammadiyah dan sebagainya. Saudara bisa menggali data terlebih dahulu dengan wawancara. Setelah itu saudara buat narasi singkat boleh, video singkat juga boleh, bagan atau roadmap juga boleh. Dilaksanakan secara berkelompok, anggotanya 2 atau 3 orang saja. Waktunya sekarang tanggal, ini salah, harusnya yang satunya. Diperbaiki ya, diperbaiki. Ini sekarang tanggal 3. Duditnya betul tanggal 6 tadi ya. Dudit itu paling akhir. Paling akhir sudah buat ini tanggal 6. Cukup enggak? Oke lah, tanggal 7. Tanggal 7. Jadi saudara membuat itu, kemudian disubmit ya, disubmit di psikologi supaya aman. Kalau dikirim ke WA khawatir bisa hilang. Apakah kelas ini sudah jadi member semua? Kalau di sini 42 termasuk saya berarti 41. Padahal kalau nggak salah ke Muhammadiyah itu mahasiswanya ada 42 ya. Ini coba. Nah, ini ada 42. Tinggal siapa yang belum masuk nih ya. Dari 42 tadi hanya ada 41. 41. Itu barangkali kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kita cukupkan pertemuan kita pada siang sampai sore atau menjelang sore hari ini.
karena ini juga sudah hampir berkumandang azan asar ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini Zoom-nya, tapi perkuliahannya masih berlanjut dalam bentuk merumuskan tadi narasi singkat, video singkat, dan roadmap. Objeknya bisa cabang, ranting, daerah, otonom, organisasi otonom, dan juga amal usaha Muhammadiyah. Ya, contohnya OMS itu sebagai sebuah amal usaha Muhammadiyah selalu menanamkan ideologi kemuhammadiyahan kepada seluruh lini, kepada dosen juga, kepada karyawan juga, dan tentunya juga kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang berasal dari keluarga besar Muhammadiyah. Sedangkan yang dari mana-mana, karena Muhammadiyah terbuka, ya, amal usaha Muhammadiyah terbuka menerima siapapun, maka setidaknya adalah kepada yang berasal dari luar Muhammadiyah, kita tidak memaksa atau tidak memprogramkan secara paksa agar seluruh peserta didik di sekolah Muhammadiyah harus menjadi Muhammadiyah, tidak. Tapi seluruh peserta didik itu harus memahami apa itu dan hakikat Muhammadiyah. Sehingga dengan begitu ya ada hasilnya lah ya. Orang mengikuti pendidikan di Muhammadiyah meskipun berasal dari bukan Muhammadiyah. Kalau yang dari Muhammadiyah otomatis untuk penguatan kemuhammadiyahan. Yang bukan dari Muhammadiyah ya kita profesional menyampaikan ilmu teoritis dan praktis kepada semua mahasiswa. Baik, saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang bertanya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi itu due date-nya atau deadline-nya tanggal 6 atau tanggal 7 April. Tanggal 7 berarti hari Jumat. Saudara silahkan pilih salah satu dari beberapa alternatif tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.